Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bab 32, hubungan dengan organisasi internasional lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irwan Hadiwardana, NIM 2030 1070 2015, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan metode desain kerjasama baru. Dari model antar negara bagian ke model organisasi antar internasional, di antara organisasi internasional juga telah berkembang seputar efektivitas dalam mengejar berbagai kegiatan dan tujuan. Dengan mempertimbangkan banyaknya pemangku kepentingan yang terkait, metode kerjasama baru telah dirancang. Hal ini terjadi pada kerjasama jenis ini. Jenis hubungan ini mewujudkan prinsip pembagian kerjasama dengan mempertimbangkan keahlian masing-masing lembaga dan keunggulan komparatif yang dihasilkan tetapi dalam kerangka kerjasama yang telah terkoordinasi berdasarkan tujuan yang spesifik dan teridentifikasi. Oleh karena itu, kerjasama dilakukan terutama melalui identifikasi tujuan tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana contoh-contoh kerjasama multisektoral terjadi. Contoh kerjasama multisektoral. Kerjasama multisektoral mengambil dimensi yang berbeda dalam pengambilan keputusan sesuai tingkatan baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat bisnis. Salah satu contohnya di kasus bisnis. Jika terjadi korelasi negatif antar sektor, maka sebagian investor akan dapat memanfaatkan untuk mendiversifikasi risiko. Mereka melakukan ini dengan menempatkan dana dalam dua investasi, sehingga jika satu menurun, itu dikompensasikan ketika yang lain tumbuh, sehingga meminimalkan kerugian. Contoh kerjasama multisektoral yang kedua. Perwakilan khusus Sekretaris Jenderal telah ditugaskan untuk memainkan peran koordinasi yang penting tingkat internasional, baik sebelumnya peluncuran rencana yang dipimpin PBB untuk mendirikan platform operasional bersama dan sesudahnya. Misalnya, seperti dana pusat untuk aksi Influenza yang dibentuk oleh koordinator khusus, dirancang sebagai mekanisme pembiayaan pusat memberikan bentuk dan substansi pada multisektoral yang memungkinkan partisipasi organisasi dari luar sistem PBB dalam program bersama PBB untuk memerangi HIV atau AIDS. Ke-11 sponsor bersama beroperasi dalam pola identifikasi target yang sama. Yang ketiga, saya akan menggambarkan tentang kerjasama dan pengakuan di antar institusi. Gambaran tentang kerjasama dan pengakuan di antar institusi. Berlandaskan atas dasar kerjasama dan pengakuan antar institusi, digambarkan dengan beberapa organisasi regional berfungsi sebagai sekretariat untuk kesepakatan yang dirundingkan di bawah naungan UNEP. Organisasi regional juga dapat menjadi badan pelaksana strategi UNEP. Hal ini terjadi pada Komisi Tetap Pasifik Selatan, Organisasi Regional untuk Perlindungan Lingkungan Laut, dan beberapa organisasi perikanan regional. Di bidang kawasan laut yang dilindungi, dapat disebutkan juga kerjasama antar pelaksana lembaga-lembaga fasilitas lingkungan global, yaitu Bank Dunia, UNDP, dan UNEP, dan organisasi untuk konservasi lingkungan laut merah dan Teluk Eden. Ini adalah cara langsung untuk membangun kerjasama antar institusi. Hal ini penting karena memungkinkan organisasi yang bersangkutan untuk bertukar informasi dan mengkoordinasikan kebijakan masing-masing. Ini juga merupakan tindakan pengakuan diplomatik yang dapat berkontribusi pada transparansi yang lebih besar antar organisasi, serta harmonisasi dan koherensi yang lebih besar dalam kegiatan kerjasama internasional. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya.